Selamat pagi, sungguh sukacita kita bisa menyembah Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini. Amen. Jadi saudara, kita akan belajar sama-sama 3 minggu ke depan seri firman Tuhan tentang the new generations, new gen gitu ya. Sebuah firman Tuhan yang saya percaya akan memperlengkapi kita, tapi juga menantang kita untuk berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, terutama di dalam area bagaimana kita berinteraksi dengan satu sama lain, dengan generasi yang berbeda, saudara. Oke. Sebelum saya bagikan firman Tuhan, saya mau tanya bagi saudara, saudara tahu gambar ini? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, oke, boleh angkat tangan. Fix saudara-saudara, generasinya agak jadul gitu ya, oke. Buat teman-teman yang nggak tahu ini apa, oke. Videotape ya, gitu ya. Dulu zamannya kalau udah sering ini harus disemprot biar baca, kalau ada garisnya gitu ya, oke. Jadi teman-teman kalau yang belum pernah alatnya kayak gini, well fix gitu ya, Anda masih muda, oke. One more, oke. Beberapa teman-teman di sini, ada soundnya ya. Oke, siap-siap sudah ada bunyinya. Oke, fix gitu ya. Kalau saudara belum pernah dengar kayak gitu, fix, Anda masih muda banget gitu ya. Jadi ini zaman dimana kita pakai fax, dan teman-teman di sini kalau connect internet dulu kita harus pakai dial-up modem gitu ya. Nah ini bunyinya kayak gini gitu ya. Jadi sekarang nggak ada lagi suara kayak gini karena langsung gitu ya. So kalau Anda ngalamin itu fix, Anda masih muda gitu ya, nggak pernah ngalamin gitu. Well, seri kita selama 3 minggu ke depan berbicara tentang bagaimana kita dipanggil untuk sama-sama berjalan di dalam multi-generational whatever, di dalam keluarga kita, di dalam gereja terutama, dan juga suka nggak suka di tempat kerjaan juga sama. Teman-teman di sini mungkin sebagian ada yang kerja di bagian korporat gitu ya. Kita tentu pernah kerja somehow dengan orang yang berbeda generasi gitu ya. Ini salah satu konflik, saya nggak ambil, ini saya ngambil ada source-nya. Mungkin teman-teman yang kerja di korporat juga, konflik-konflik apa sih yang biasanya kerja di tempat kerjaan gitu ya. Salah satunya itu kapan ya jam kantor gitu ya. Saya pernah di environment kerja yang jam kantornya itu jam 10-an baru ada masuk gitu ya. Tapi pulangnya juga nggak tahu jam berapa mereka gitu. Ada yang jam 7 udah pulang, ada yang jam 10 masih ada di kantor, lampunya nyala terus gitu. Ada beberapa konfliknya, aduh bisa nggak meetingnya online aja gitu ya. Mungkin pandemik membuatnya berjalan lebih cepat dari yang kita bayangkan. Jadi meeting online itu menjadi sesuatu yang cukup umum dan standar untuk bisa dilakukan. Kemudian mungkin konflik di tempat kerjaan itu salah satunya, ini kalau meeting itu di print atau enggak gitu ya. Udah pakai digital aja gitu ya. Beberapa kita yang udah biasa dengan printingan gitu, kayaknya kalau digital ngelihat di layar nggak nyaman gitu kan. Tapi somehow hal-hal yang kelihatannya sederhana, tetapi ini menjadi sebuah konflik baik di tempat kerjaan, tapi juga tanpa kita sadari ini juga bisa jadi konflik di dalam kehidupan keluarga kita, terutama bagaimana kita berinteraksi dengan anak kita, dan juga mungkin juga di gereja gitu ya. Kadang ya kita punya, memang kita secara intentional lintas generasi. Saya percaya ini bukan gereja anak muda semua, bukan gereja orang tua semua. Inilah gereja yang dipanggil kita multi generasi. Nah hari ini kita akan belajar sama-sama dari 1 Samuel 17, bagaimana Tuhan panggil kita untuk hidup di dalam kemenangan yang multi generasi. Kita nggak cuma menang sendirian, kita mengalami kemenangan Tuhan dalam kehidupan kita, tetapi juga mengalaminya secara multi generasi.
di 1 Samuel pasal 17. Kalau teman-teman baca firman Tuhan, saya dorong salah satu kisah mungkin di Alkitab yang ceritanya seru gitu ya. Itu kisah Daud melawan Goliat. Oke, semua pasti udah tahu ceritanya gitu ya. Nah, hari ini kita akan melihat kisah tersebut, tetapi angle ceritanya kita pasti akan mundur dari sedikit backgroundnya. Jadi kalau film ini prelude-nya gitu ya, depannya, di awalnya kira-kira seperti apa. Jadi behind the scene-nya, oke? Nah, saya mau mengajak kita baca sama-sama. Saya nggak akan baca seluruh 1 Samuel 17, saya akan membaca sebagian. Boleh kita bangkit berdiri, kita akan membacanya bersama-sama, kemudian kita akan berdoa sekali lagi. Oke? Demikian firman Tuhan. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari para binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan dari Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengangkat pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab sebelum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai itu 5 batu licin, yang ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yang di tempat batu-batu. Sedang umpannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman yang kami dengar bersama-sama. Biar firman ini berbicara pada setiap kami, Tuhan. Untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu. Untuk kami bisa berinteraksi lintas generasi, Tuhan. Sehingga kami bisa melihat kemenangan yang Kau berikan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amen. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi ini mungkin bagian dari background kisah pertarungan Daud dan Goliat. Kita akan belajar 3 hal bersama-sama pada pagi hari ini. Yang pertama, kita dipanggil untuk mengenali karya Tuhan di dalam kehidupan generasi di bawah kita, sebelum kita. Kemudian bagaimana Tuhan memanggil kita untuk melepaskan sumber daya yang diperlukan buat our next generations. Dan yang ketiga, bagaimana Tuhan mau kita menerima kemenangan yang Dia telah raih bagi kita di dalam kehidupan kita secara individu, tetapi juga secara lintas generasi. Jadi kisah ini awalnya Daud sebenarnya disuruh bawa makanan buat kakaknya di medan pertempuran, gitu ya. Waktu dia bawa makanan di medan pertempuran, dan waktu itu Goliat mengatakan, oke, sini coba keluarin yang paling jago di antara kamu, kita perang. Nanti kalau saya menang, semua bangsa Israel jadi budaknya, jadi hambanya kita orang Filistin. Tapi kalau saya kalah, kami semua jadi budaknya kamu, kira seperti itu ya. Jadi itu berjenis
eh, intimidasi yang setiap hari dikatakan datang, pokoknya diintimidasi terus, dan bangsa Israel ketakutan. Nah, Goliat ini kalau boleh saudara dibaca di Kisah Samuel itu, kira-kira tingginya itu sekitar 3 meteran, 2,73 meter gitu ya. Satuannya agak nggak begitu pasti, tapi minimal sekira 3 meter. Saudara kalau pernah lihat pemain basket gitu ya, Shaquille O'Neal gitu, sepatunya aja sepanjang ini gitu ya. Artinya kalau dia nggak usah nabrak kita, nginjek kaki kita, itu udah kayaknya udah bakal ya kita perlu dirawat gitu kira-kira ya. Jadi begini banget, setinggi kira-kira sudah bayang kalau misalnya orang seatap gini ya, dan dia menantang berperang. Orang Israel semua ketakutan, dia mau perang gimana ya? Maksudnya dia nggak usah pakai alat pun, ditabrak aja kita udah ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan di sini kita belajar backgroundnya bagaimana waktu itu Daud datang ke situ. Oh, kok ini masa nggak ada sih yang bisa ngelawan Goliat kayak gini gitu ya. Dan Daud sudah kalau baca, kita nggak tahu umur tepatnya, tetapi masih muda banget, mungkin belasan, mungkin pokoknya masih muda gitu ya. Dan mungkin nggak punya pengalaman, tentu nggak punya pengalaman pertempuran karena kerjaannya dia yang menggembalakan domba dalam karir kehidupannya sepanjang sampai saat itu. Nah, ada hal yang menarik yang kita akan belajar sama-sama di sini. Bagaimana Saul melihat, hey, kamu tuh masih muda loh. Kalau kamu perang lawan orang ini ya, ini gede banget ya. Nah, kalau saudara belajar, Saul itu kalau di sebelumnya, Saul itu di antara orang Israel, dia itu lebih tinggi dari yang lain-lain. Makanya dia bilang dia di atas rata-ratanya orang Israel. Jadi secara ukuran Saul pun besar gitu. Jadi Saul pun gak berani gitu ya. Nah, seringkali kita melihat kisah ini tuh, kita ngeliat, oh, Saul ini kayak pengecut banget sih, lawan gitu gak berani gitu ya. Kita seringkali kita melihat Saul itu sebagai tokoh yang semua sisi negatifnya aja. Kalau saudara baca di 1 Samuel dari pertama sampai 17-16, ada hal-hal yang sebenarnya ada keberaniannya, ada area di mana dia dipakai Tuhan. Tetapi juga ada waktu di mana dia ya sebenarnya nggak mentaati Tuhan gitu. Kalau kita lihat sama-sama bagaimana Saul itu melihat, hey, kalau kamu mau lawan Goliat ini ya, kalau dari mata pengalamannya dia, you're not going to make it. Kira-kira kamu nggak akan menang lah gitu ya. Dan si Goliat ini udah kayak gini itu dari sejak masih kecil. Kamu juga masih kecil ya. Saya suruh pernah bercanda sama ada orang waktu yang masih muda gitu kan. Ya kan kalau teman-teman sini pernah ngobrol sama orang lebih tua gitu kan. Obrolannya kadang mereka punya pengalaman yang karena kita nggak pernah ngalamin, betul nggak, waktu kita masih muda. Karena pernah bilang gini sama saya, Om tapi udah tua gitu kan. Ya tapi saya jawab saya gini, iya saya udah tua, tapi kamu harus yang bedakan saya sama kamu gini, kamu masih muda, saya udah tua. Bedanya saya pernah muda gitu kan, kamu nggak pernah tua gitu kan. Betul juga, right? Saya pernah muda tapi kamu kan belum pernah tua gitu kan. Well, ada hal yang kita mengerti sewaktu kita waktu berjalan. Dan buat Saul waktu itu, I know I have this experience. Ini kalau perang sih gak menang banget gitu ya. Mungkin Saul udah ngelihat bagaimana Goliat begitu powerful, begitu kuat gitu. Dan buat Saul, aku pernah ngalamin kemenangan, tapi I don't think you're going to make it. Di sini kita belajar bahwa Tuhan memanggil kita untuk melihat karya Tuhan di dalam generasi yang Tuhan pakai di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita mengizinkan konflik terjadi antara yang muda dengan yang tua, ya kan? Konflik-konflik, cara-cara, betul ya? Konflik-konflik, metode-metode yang kayak begini. Oh, cara gitu udah kuno, itu udah nggak kepake lagi. Ada hal-hal yang kita begitu mudah untuk aku yang generasi muda, aku punya this new technology and new ways, cara itu udah obsolete gitu ya, sehingga seringkali kita punya perbedaan generasi dan perbedaan ini membuat kita konflik gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di sini,
kita perlu menyadari, melihat bagaimana di dalam setiap generasi Tuhan bekerja, Tuhan melakukan sesuatu. Dan setiap generasi punya kemenangan yang mungkin kita nggak lihat, kita nggak mengerti. Sama seperti Saul waktu ini, oh kamu nggak pernah perang, gitu ya. Tapi Daud bilang, tapi saya memang nggak pernah perang. Tapi saya ini kalau lawan singa, lawan beruang, saya udah biasa, saya juga bisa, gitu ya. Mungkin buat Saul, ya singa sama beruang beda musuhnya gitu sama Goliat, gitu ya. Tetapi salah satu yang kita perlu ingat di sini bahwa kita perlu menyadari dan kita jangan mengizinkan konflik hanya antar generasi. Karena kadang kita punya tendensi, punya kecenderungan untuk membanggakan kesulitan kita, ya kan? Oh, generasi saya lebih susah loh dari generasi kamu, benar ya? Oke, saudara pernah ngalamin kayak gitu? Seringkali kita, my generation is harder than your time. Oke, dulu ya saya baru kemarin naik Grab gitu, ya pengemudinya manual gitu kan. Wah, kamu pakai manual, oke, gitu ya. Iya dong, kita the man use pedals gitu kan. Oke, ya saya juga cuma kaki pegel sekarang gitu kan kalau macet. Tapi gini, ada istilahnya teman-teman yang mungkin nggak pernah pakai transmisi yang manual, dia bilang, wah kayaknya dulu lebih susah, lebih keren gitu ya. Well, jawabannya iya dan enggak gitu. Zaman sekarang lebih keren tapi lebih pegel gitu ya. Kita punya kecenderungan untuk membanggakan, oh kesulitan kita nih, aku lebih sulit dari kamu, oke? Tapi kita tanpa kita sadari setiap generasi punya challenge-nya tersendiri. Mungkin teman-teman di sini saya tahu ada juga dari latar belakang psikologi. Saya hidup di zaman dimana mental health apa itu gitu kan? Kalau buat saya apa itu mental health? Gak ada problem sebenarnya gitu ya. Well, whatever kita bisa bilang terminologinya, tetapi juga nggak suka. Beberapa dari kita, mungkin nggak semua, punya pengalaman di mana masalah kita di dalam area berpikir kita, gitu ya, ada problem. Jadi setiap generasi punya challenge, punya tantangan tersendiri. Kita nggak bisa membanggakan saya lebih susah dari kamu, gitu ya. Kita sama-sama punya challenge, tetapi kita juga punya kemenangan yang Tuhan kasih sama kita. Dan Tuhan mau kita bisa melihat itu dan menghargai itu di dalam generasi yang berbeda. Saya sering cerita ada hal-hal yang saya baru mengerti setelah saya tambah berumur gitu ya. Dulu saya nggak ngerti kenapa orang tua saya gini, mungkin leaders di atas saya mengambil keputusan seperti ini, kok nggak kayak seperti yang saya harapkan waktu itu. Tapi setelah saya melewati, saya menyadari, oh no, I face the same challenge yang aku juga baru ngerti sekarang. Ya salah satu ingredients yang Tuhan membentuk hidup kita, suka nggak suka, itu adalah waktu. Ingredients waktu itu membuat kita punya perspektif yang berbeda. Dan di dalam hal ini, kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap generasi punya challenge sendiri. Dan setiap generasi will make sacrifice, akan berkorban, melakukan sesuatu, beriman, melangkah dengan iman, make sacrifice, yang mungkin kita generasi yang setelahnya tidak mengerti itu. Setuju ya? Saya waktu baca kisahnya Charles Spurgeon misalnya, dia khotbah sekian banyak khotbah gitu. Dan sebagian besar itu perjalanan naik kudanya tuh 8 jam, 10 jam. Itu saudara bayangin, kita sekarang mau bikin khotbah 20, duduk di rumah, pasang video gitu kan, direkam, cepet banget misalnya. Ada banyak sacrifice yang kita nggak mengerti. Tetapi Tuhan panggil kita untuk mengenali bahwa setiap generasi punya challenge, punya tantangan yang berbeda, punya problem yang berbeda. Mari kita berhenti untuk membanggakan kesulitan kita. Kita berhenti, kayaknya gue lebih susah dari kamu loh, gitu ya. Atau kita merendahkan generasi yang berikut atau sebelumnya. Tuhan panggil kita untuk merespek, menghargai itu. Jadi waktu kita sama-sama melihat karya Tuhan di dalam generasi sebelumnya dan menghargai kesetiaan Tuhan
kita punya perspektif di dalam cara kita berinteraksi satu sama lain. Saya berharap ini juga kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan keluarga kita dengan anak-anak kita. Kalau beberapa teman-teman di sini punya anak gitu ya, mungkin masih kecil-kecil, as they grow bigger, older gitu, mereka punya challenge sendiri, mereka mulai punya pendapat sendiri. Kita jangan takut, dan kita juga nggak stuck dengan ininya kita, dengan cara-caranya kita, tapi kita belajar menghargai bagaimana Tuhan bekerja di dalam generasi yang berbeda. Saya ingat beberapa teman-teman di sini mungkin ada yang bilang, oh generasi strawberry, sering dengar gitu ya. Okay. Karena buat saya, setelah saya lewatin, kalau saya bilang generasinya saya, nanti pada tahu oh umur berapa nih ya. Okay. Jadi mungkin saya generasi Gen X gitu ya. Gen X-nya udah terakhir gitu. Nah salah satu waktu itu saya besar dengan yang Gen X ini karena Gen X gitu ya. Jadi generasi yang punya masalah dengan tujuan hidup, jadi mau ngapain? Jadi punya masalah dengan identitas gitu. Well, ya mungkin awal-awal, karena waktu saya masih teenager, of course, saya pikir semua teenagers punya masalah dengan identitas gitu, karena mereka tengah membangun jati diri mereka. Tetapi setelah saya lewatin waktu itu berjalan, label yang diberikan buat generasi saya mungkin is not really fit into to me as time progress gitu. Jadi seringkali kita melihatnya cuma satu bagian kecil dari waktu, dan kita melabel itu buat generasi berikutnya atau generasi sebelumnya. So saya mau mengajak kita tuh sih, kita bekerja dengan generasi, tetapi kita tidak melabel mereka di dalam label-label yang negatif, yang pada mungkin buat generasi saya, itu mungkin hanya awal-awal, tapi setelah waktu berjalan, it doesn't fit anymore, gitu kan. Sementara ada hal-hal yang besar yang Tuhan lakukan. Jadi saya mau mengajak kita untuk melihat. Saya tahu beberapa kita bekerja dengan tim yang masih muda. Kita harus berinteraksi dengan orang di atas kita. Saya berharap ini membuka wawasan kita bahwa firman Tuhan itu men-challenge kita untuk keluar dari mungkin dunia biasa lakukan itu, tapi Tuhan panggil kita untuk saling menghargai, untuk saling merendahkan hati kita, bagaimana melihat, mengenali bahwa Tuhan bekerja di dalam generasi yang berbeda. Yang kedua, saya membaca dari Samuel tadi, pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku, dikatakan deliver me, kemudian dia bilang, dia deliver me lagi, kemudian akhirnya Saul bilang ini, okay, you have a different fight, but we have the same God. Go, the Lord with you. Buat kita mungkin sebagai orang tua sebagian di sini, anak-anak kita akan punya challenge iman mereka, challenge tantangan mereka, kisah-kisah yang kita tidak lewatin. Kalau saya dengar cerita orang tua saya gitu ya, hidup di Indonesia dengan challenge mereka berbicara tentang menghadapi rasialisme, menghadapi mungkin keamanan gitu ya, menghadapi kemiskinan gitu. Ini generasi saya beda gitu. Saya harus melewati pandemi gitu. Kita punya challenge yang berbeda. Tapi pada akhirnya kemenangan itu dari Tuhan. Nah, kita perlu percaya bahwa our next generations will have victory karena dia berjalan sama Tuhan. Bukan semata-mata dia ikutin apa yang kita bilang. Okay? So the second part yang Tuhan mau panggil kita is to release God-given resources. Di sini Saul bilang dia pakein bajunya. Okay? Nah Saul itu udah badannya gede, gak segede Goliat sih, tapi badannya gede. Perlengkapan perangnya, ya saudara bayangin kalau di dalam, tentu kalau pasukan gitu, pemimpinnya ya perlengkapannya lebih high tech lah ya, lebih lengkap. Terus dia pakein ke Daud yang mungkin ukurannya lebih kecil, gitu ya, gak dibilang tinggi badan gitu kan, gak ada bio ini ya, gak masukin CV gitu kan Daud kan. So tingginya berapa? Waktu dipakein itu Daud mau kondisi berat banget gitu ya.
dia pikir saya mau pakai, tapi dia nggak bilang, itu udah kuno, itu udah usang gitu kan, dia nggak. Oke, dia mungkin mencoba, dia pakai. Saya bilang, di dalam banyak hal saya melihat bagaimana Saul want to give whatever it takes for David to have the victory. Jadi kalau dia harus lepasin pakaian perangnya untuk Daud, dia rela. Gitu. Artinya, di sini saya belajar bagaimana ada hal-hal di dalam kehidupan kita sebagai orang tua, sebagai generasi di atas mungkin. Kita perlu melepaskan resources, sumber daya yang diperlukan untuk our next generations. Sekalipun mungkin itu juga belum tentu kepake buat mereka. Tetapi pada akhirnya it's really hati kita untuk Tuhan panggil untuk kita release the resources for the next generations. Dan suka nggak suka buat kita yang masih muda, teman-teman, ada hal-hal yang mungkin kalau buat saya setelah saya lewatin ya dari memimpin perintisan jemaat, kemudian di dalam kehidupan saya secara individu di dalam keluarga, ada hal-hal yang mungkin metode yang saya terima dari generasi sebelumnya, ada yang works, ada yang nggak works. Tetapi ada hal-hal yang mereka melepaskan resources bagi saya di dalam banyak hal tanpa saya sadari, itu memberikan sebuah kayak platform, kesempatan di mana saya nggak mulai dari nol banget. Saya mulainya somehow di atas level 0 gitu ya. Orang tua saya mulainya di level 0, tapi saya mulainya nggak di level 0. Jadi ini panggilan untuk kita, untuk sebenarnya kita belajar merendahkan hati kita, bahwa generasi sebelumnya mereka memberikan ruang bagi kita untuk kita mencoba melakukan sesuatu. Tetapi juga kita perlu belajar menerima bimbingan dan menghargai sumber daya yang diberikan oleh generasi sebelumnya. Kadang sumber daya, atau waktu saya bilang sumber daya itu bukan semata-mata secara finansial ya. Kadang hikmatnya, kadang ada hal-hal yang buat saya is non financial. Misalnya saya melihat bagaimana kakak saya gitu ya melakukan, punya bisnis, punya usaha, salah satunya karena dia, orang tua saya punya nama baik gitu. Waktu kakak saya memulai melanjutkan usaha ayah saya, itu terbuka lebih lebar karena orang tua saya punya nama baik gitu. Sesuatu yang diwariskan, mungkin nggak secara finansial, tetapi sesuatu yang baik yang diwariskan for the next generations, yang menjadi sesuatu yang berharga. Hal itu juga sama bagi kita. Saya mau mengajak kita tuh, untuk kita yang masih mungkin lebih berumur, somehow kita punya generasi di atas kita punya generasi yang ada di bawah kita, right? Ada hal-hal di mana kita belajar melepaskan resources, platform, kesempatan for the next generations to try to do something, gitu ya. Tapi juga ada waktu di mana kita mengucap syukur sesuatu yang kita terima dari generasi sebelumnya. Nggak cuma finansial, tetapi hikmat, tuntunan. Kadang ada hal-hal tuntunan yang buat kita mungkin agak obsolete gitu ya, tetapi kita perlu mengucap syukur bahwa Tuhan berikan generations yang berbeda di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saya mau baca dari ayat 40. Dikatakan Daud mengambil tongkatnya, jadi tongkat gembala ya. Terus dia cari batu yang biasa buat dia pakai. Kemudian shepherd's spouse. Jadi sebenarnya buat Daud ini sesuatu yang Tuhan udah bekerja dalam kehidupannya. Dia percaya ini akan bekerja di dalam kehidupan dia. Bagaimana kemudian dia menghadapi orang Filistin itu dengan perjalanan iman yang dia lewati bersama dengan Tuhan. Artinya Tuhan ajar kita, apapun generasi kita, untuk kita holding on to someone, not something. Maksudnya kita bergantung kepada Tuhan,
bukan pada metode-metode kita. Bahkan kita yang masih muda, karena kita bisa berpikir ini metode aku udah pasti nih karena lebih high tech. Tapi ternyata metode yang lama pasti works, mungkin kita nggak tahu, right? Tapi kita perlu belajar to holding on, not on something, methods atau style atau whatever, gitu ya. Tuhan panggil kita untuk bergantung sama Tuhan. When it works in the past, might not work again. Tapi what the things in the past bisa work sekarang, kita nggak tahu. Kita perlu belajar, dituntun oleh Roh Tuhan. Makanya dalam area kehidupan kita, God give us resource, some resources dari masa lalu, dari generasi di atas kita. Some resources we just discover it. Some resources yang kalau buat saya ada hal-hal yang saya dapat ini, the younger generations juga have an idea. Ya, kami lagi berusaha, saya lagi ada student center kita udah selesai in general, tapi ada bagian dekor gitu ya. Saya memberikan kesempatan all the younger generations to design, to think gitu ya. Ada hal-hal, terus saya bilang, wah ini kayaknya kok bikin meetingnya susah banget gitu ya. Terus ada tim yang saya ucap syukur ada I will not say everyone, tapi the way kayak she lead the meeting, buat aku nggak kepikir ya bisa pakai kayak gini gitu. Nah kalau aduh gimana ya, ternyata there's so many yang the next generations have the tools, have everything, dan buat saya jujur, apakah semua style saya akan suka, tapi belum tentu gitu ya. Tetapi saya tahu this is the part yang rooms yang saya perlu berikan for the next generations untuk berekspresi, untuk mereka do something gitu. Dan that's the call buat kita di dalam gereja Tuhan, di dalam kehidupan kita, bagaimana kita berinteraksi dengan anak-anak kita, berinteraksi dengan tim kerja kita. I hope this give us a perspective. Kita nggak izinkan all the differences between generations sebagai sesuatu yang ketegangan yang memisahkan kita, tetapi sebuah ketegangan yang bisa membuat kita di stretch dan kita menghasilkan jauh lebih baik kalau kita kerja sendirian. Amen. Last part. Kalau saya ceritanya Daud dan Goliat, terus kita pikir, wah, semua kalau kita bisa lakukan ini, then we are doing good, we are doing fine, gitu ya. Ada satu bagian yang cukup unik, 1 Samuel 17. Seringkali kita baca 1 Samuel 17, Daud lawan Goliat. Pertanyaannya yang sering kita tanya tuh gini, di dalam kisah itu, kita digambarkan sebagai yang mana gitu ya. Kita pikir, oh kita seperti Daud dong, ya dong, wah kita pengen menang. Jadi bayangin, wah istilahnya secara mindset kita, we do it, kita berani, kita beriman, dan kita ini. Buat sebagian dari versi yang lebih sekuler dikit bilang ini, wah kenapa kita perlu punya keyakinan, punya keberanian? Karena Daud senjatanya cuma batu doang. Iya, tapi kan makin gede musuhnya makin susah melesetnya, gitu kan? Iya, oke, that's a good thoughts, gitu kan? Tapi kenyataannya kalau nggak meleset, tapi kenanya nggak cuma jempol kakinya, belum tentu dia jatuh, gitu kan? So somehow we have a thought that di dalam kisah itu kita adalah Daudnya, kita yang beriman, kita yang lakukan ini, gitu ya. Now, there is important thoughts di 1 Samuel 17. Saya mau ngajak saudara, kalau saya punya waktu pulang ke rumah baca. Di 1 Samuel 17, itu di ayat 4, ayat 23, ayat 51, ada istilah, bahasa Indonesia pendekar gitu ya. Nggak ada istilah yang cukup menggambarkan, tetapi istilah ini di dalam bahasa Inggris itu, there came out from the camp of the Philistine, a champion named Goliath of Gath, gitu ya. Bahasa Indonesianya memang di dalam terjemahannya susah, ada yang satu kata yang mewakili. Di dalam bahasa aslinya, kata champion ini itu mengacu kepada secara literal itu artinya gini, the man between two armies. Jadi orang di antara dua pasukan. Nah, di dalam konteks peperangan waktu itu, ketimbang mereka pasukan ini perang bunuh-bunuhan gitu ya. Terus yang terakhir pasukan the last man standing win gitu kan.
Waktu itu salah satu cara mereka bertempur adalah namanya the Battle of the Champion. Jadi masing-masing pasukan akan mengirimkan perwakilannya. Di dalam hal ini Goliath as a champion. Dan kemudian orang Israel harus memberikan satu perwakilan. Jadi yang berantem cuma berdua aja. Jadi kalau siapapun yang menang, kemenangannya itu buat seluruh pasukannya. Kira-kira gitu. That's what they call the Battle of the Champion di konteks waktu itu. Dan 3 kali itu Goliath itu dibilang he's the champion. Dia yang mewakili, the man in between. Sampai kemudian Daud muncul, makanya ketika Daud menang, semua orang Filistin itu harus jadi budak kan. Makanya mereka semua lari kabur, yang gak ada yang mau kan. Jadi, so the battle dimenangkan oleh Daud as the champion yang membawa kemenangan itu buat orang Israel. The champion in that story is David yang mengalahkan Goliath. Di dalam kisah itu, kita bukan Davidnya, kita bukan Daudnya. Di dalam kisah itu, kita itu orang Israelnya. Kita takut, kita nggak mampu, kita nggak kuat, gitu. Tapi Tuhanlah is the champion. Jesus is our champion. Dia yang mengalahkan dosa, mengalahkan ketakutan kita, mengalahkan kekhawatiran kita. Daud mengatakan ini, supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. For the battle is the Lord's. For the battle is the Lord. Jadi the battles yang kita alami dalam kehidupan kita, the battle is the Lord. Ada waktu-waktu di dalam kehidupan kita mungkin gak sanggup. Jujur ada waktu-waktu saya punya konflik dengan anak saya. Ada waktu-waktu di mana anak saya punya konflik dengan orang lain, gitu kan. Ada hal dulu, I wish dia bisa respon dengan iman. Jujur ada hal yang I wish I did it differently. Ya, kemarin hari Jumat kita sudah berapa kali doa gitu. All yang sharing itu the younger generations gitu ya. Saya sangat diberkati. Kemarin Jumat Anet share exhortations gitu di doa, very encouraging buat saya. Saya mengajak kita hadir doa, saudara biar di-encourage gitu ya. Artinya bagaimana Tuhan pakai generations after generations. Pada akhirnya kemenangannya bukan karena kita, kemenangannya karena Tuhanlah, Jesus is the champion. Dia yang meraih kemenangan itu bagi kita, supaya kita bisa menghidupi kemenangan yang dia udah ambil bagi kita. Kalau saya boleh jujur, saya juga punya journey di mana punya konflik dengan leaders di atas, dengan the younger generations, dengan anak saya juga, gitu ya. Ada hal di mana I wish they will respond differently. Ada hal-hal yang saya juga I wish I responded differently. I don't make that decisions, I don't say that word, gitu ya. Tapi pada akhirnya waktu saya bilang, Tuhan, aku bertobat, aku mau belajar dituntun sama Roh-Mu. Di waktu yang bersamaan saya melihat bagaimana Tuhan juga bekerja di generasi berikutnya, di generasi sebelum saya, dan saya lihat bagaimana pada akhirnya buat kita, mungkin kita yang anak-anak saya udah nggak teenagers lagi ya, udah masuk usia 20-an gitu. Saya nggak akan sama-sama mereka selamanya. Bahkan kalau tinggal secara geografis di sisi belahan bumi yang lain gitu. Bagaimana mereka merespon dengan iman, dengan keadaan yang mereka hadapi dalam kehidupannya. Pada akhirnya buat saya adalah, it's not what I say yang mereka ikutin, it's what the Holy Spirit is leading them. Mari kita percaya itu. Let's believe for this victory over not just for our generations, tapi for the next generations dan generation berikutnya, dan generation berikutnya, dan generation berikutnya. Kalau kita lihat hari ini, kita ada hari ini karena somehow ada generasi di atas kita yang percaya Tuhan lebih dulu dari kita, atau ada orang lain yang
Lebih dulu dari kita memberitakan Injil bagi kita. Ada somehow kita ada karena generations before melangkah dengan iman. Let's believe God to see that our next generations will find Jesus as their champion, not themselves. Saya percaya the champion is bukan diri kita. Kita menerima apa yang Yesus sudah lakukan. Let's believe God for our next generations will find Jesus as their champion. Amen. Saya mau ajak worship team naik. Suatu kita menyembah, saya mau mengajak kita mengizinkan Roh Kudus mengingatkan kita. Mungkin kita punya konflik-konflik di tempat pekerjaan kita, di bisnis kita, bahkan di dalam keluarga kita mungkin kita punya konflik dengan orang tua, dengan anak kita. Saya berdoa untuk pagi hari ini, Tuhan mengingatkan kita untuk melihat karya Tuhan, pekerjaan Tuhan di dalam generasi yang berbeda, sehingga kita nggak melihat perbedaan-perbedaan konflik-konflik itu sebagai sesuatu yang harus generasi sebelumnya harus mengerti saya, tetapi kita bisa melihat, kita mengucap syukur bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan generasi sebelum kita, sesudah kita, dan kita dipanggil untuk merendahkan hati kita, to receive resource, to receive correction mungkin, untuk menerima something yang mungkin baru buat kita. Karena pada akhirnya bukan kita yang mengalami, yang membuat kemenangan itu terjadi, tapi Yesus yang membuat kemenangan itu terjadi buat kehidupan kita. Let's worship.